Jadi aku sengaja. Jadi kamu sengaja tinggal di sini untuk melawan penyergapannya? Maaf kecil. Aku tidak ada urusan. Aku hanya datang untuk mengambil sesuatu. Jeng geng geng kamu. Aku akan pergi setelah mengambil barangku. Kamu mau kemana? Hei, kemana lagi Xiao bisa pergi? Kembali ke asrama. Aku sudah minta maaf padamu. Maafkan aku. Jangan khawatir, ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tolong maafkan aku yang kecil. Oke, aku maafkan. Baguslah. Lau Niu, karena kita semua sudah bicara. Itu akan baik-baik saja. Mari selesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Apa solusinya? Sebelum semuanya dimulai. Mari kita bercerai. Cerai. Aku tahu kamu belum siap. Tidak masalah. Aku akan pindahin barangku dulu. Pindah kembali ke asrama. Ketika kamu memikirkannya, kita pergi lagi. Aku sudah jelaskan. Cerai dengan kesepakatan adalah cara termudah dan paling nyaman. Selama kamu berpikir jernih, kita bisa membuat perjanjian cerai. Aku akan mengambil pakaian gantiku. Lembu tua. Kamu orang baik. Dan aku bukan orang jahat. Tapi kita harus mengakui. Kita melakukan kesalahan dalam hal pernikahan. Tapi belum terlambat untuk memperbaikinya sekarang. Kerusakan pada pihak lain tidak banyak. Sebenarnya cerai dengan kesepakatan sangat sederhana. Aku hanya perlu memindahkan barang-barangku. Dan cincinmu. Job down. Aku akan menaruh sabun. Apa-apaan ini? Masih tidak bisa melepasnya. Tapi jangan khawatir. Saya pasti akan membayar Anda kembali. Saya akan pergi dulu. Istri. Anda mengatakan sesuatu yang salah tadi. Kata-kata apa? Anda bilang sebelum itu benar-benar dimulai. Kenapa tidak dimulai? Sudah dimulai. Minta penggugat menyatakan alasan perceraian. Sederhana, kami menikah terlalu terburu-buru. Cukup terburu-buru untuk mengatakan, syarat untuk pernikahan belum terpenuhi. Apakah tergugat setuju dengan alasan yang baru saja dinyatakan oleh penggugat? Setuju. Setuju. Benar. Saya setuju dengan istri saya tentang pernikahan kami, tapi saya tidak setuju untuk bercerai. Lau Niu, Anda sangat kontradiktif ketika berbicara seperti ini. Karena Anda setuju dengan saya, kenapa Anda tidak setuju untuk bercerai? Saya akui kami menikah dengan terburu-buru. Tapi sekarang sudah selesai. Anda harus berhati-hati. Anda tidak bisa bercerai dengan mudah. Memilih untuk menikah, saya benar-benar tidak menganggapnya serius. Tapi saya memikirkannya. Hanya mempertimbangkan perceraian. Saya juga memutuskan untuk tidak pergi setelah pertimbangan matang. Haruskah seperti ini? Apa yang Anda inginkan? Anda sengaja melawan saya. Dan Anda tahu, saya tetap tenang. Harus tenang. Anda tidak pergi saya. Lari ke kantor saya untuk memeriksa pos saya. Ketika Anda menelepon saya tanpa alasan, Anda harus tenang. Ini kesalahan saya. TAPI saya sudah meminta maaf kepada Anda juga memaafkan saya. Sekarang penggugat sudah memaafkan. Tergugat memaafkan. Tidak berarti saya bisa menerimanya. Pasangan adalah pasangan. Bukan kamu di meja yang sama. Maafkan aku. Dia bilang tidak apa-apa. Kamu bisa lanjutkan seolah tidak ada apa-apa. Hidup tidak seperti ini, sapi tua. Kamu tahu aku belum jatuh cinta padamu. Tidak ada jalan untukmu. Tidak ada cara untuk menciptakan cinta seperti itu antara pria dan wanita. Mungkin tidak ada hubungan antara pria dan wanita. Pernikahan seperti itu. Apa gunanya berhati-hati? Bisakah kamu bangun? Tapi aku mencintaimu. Kamu bilang itu di sini?
Siapa yang mau mendengarnya? Sudah kukatakan padamu. Percaya atau tidak aku mencintaimu. Tidakkah kamu pikir itu lucu untuk mengatakannya di sini? Aku pikir itu lucu sebelumnya. Jadi aku tidak pernah berani memberitahumu. Tapi itu benar. Pada hari pernikahan kita, dari saat kamu berbicara di atas panggung, aku jatuh cinta padamu. Aku masih ingat apa yang kamu katakan. Kamu bilang bahwa setiap orang berhak mengejar kebahagiaan. Kamu harus berterima kasih pada orang yang mengejar keberuntungannya sendiri, wanita yang meninggalkanku. Kepergiannya yang memberimu rumah. Kamu khusus memberitahuku. Ini mungkin bukan akhir bahagia yang kamu harapkan. Tapi maukah kamu bersamaku? Jadikan itu awal yang hebat. Dari saat itu, aku jatuh cinta padamu. Jadi aku tidak akan pernah menyerah. Aku bertahan. Aku tidak akan pernah bercerai. Apalagi yang harus ditambahkan oleh penggugat? Tidak ada. Tidak bisa dilakukan tanpa itu kan? Jadi biarlah. Oke sekarang, perceraian penggugat Xiao Xiao dan tergugat Niu Qiming. Putusan tingkat pertama dibuat sebagai berikut. Pengadilan berpendapat bahwa, meskipun pernikahan kedua pihak kurang dasar emosional, tapi masih ada kemungkinan untuk dipertahankan. Oleh karena itu, putusan untuk tidak menceraikan penggugat Xiao Xiao dan tergugat Niu Qiming. Penghukuman selesai. Sapi tua. Hari itu di pernikahan, aku benar-benar serius dengan apa yang aku katakan. Aku mengerti. Sekarang aku secara tulus mengajukan gugatan cerai. Aku juga tahu. Aku akan mengajukan banding lagi dalam 6 bulan. Sampai jumpa saat itu. Aku tak menyangka. Tak terpikirkan apapun, putusan pengadilan, atau pengakuan mesra dari sapi tua itu? Aku belum pernah mendengar si sapi tua begitu emosional. Ketika kamu menikah, yang paling bisa ia katakan adalah bahwa dia berjanji untuk mencintaimu, akan memberimu kebahagiaan seumur hidupmu. Kamu sama sekali tidak tergoda ya? Jujur saja. Sejenak mungkin. Tapi gigi digertakkan dan itu selesai. Kalau aku, Bah apa? Bagaimana kalau itu kamu? Tragedi manusia ini takkan terjadi jika kamu jadi dia. menurutku tak masalah jika pengadilan tak memutuskan apa-apa. Ini hanya memberi kalian sedikit lebih banyak waktu. Aku tak percaya kamu bisa begitu keras hati. Dan si sapi tua takkan tinggal diam begitu saja. Tentu saja dia akan berusaha lunak dan keras. Aku tak percaya itu. Dalam waktu kurang dari 6 bulan kamu pasti sudah menyerah. Mustahil, aku sudah merencanakan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya Aku sudah menghindari si sapi tua mati-matian selama 2 bulan terakhir. Setiap hari seperti tikus bertemu kucing. Tapi bagus untukku. Banyak waktu untuk membaca buku. Aku diterima di sekolah pasca sarjana. Ujian pertama sudah lulus. Tinggal menunggu pemberitahuan ujian ulang. Begitu ujian ulang selesai, aku akan kembali ke sekolah selama 3 tahun. Bahkan jika pengadilan tidak memaksaku pergi setelah 6 bulan tak masalah. Bukankah aku bisa berpisah darinya? Aku sudah berpisah selama 3 tahun. Aku tak percaya pengadilan belum juga menceraikan kami. Apa kamu benar-benar tak akan menyerah sampai tujuanmu tercapai? Ini bukan soal tak menyerah jika tujuanmu belum tercapai. Ini disebut bertahan hidup. Beberapa orang mati. Siapa di dunia ini yang tidak bisa hidup tanpa dia? Aku benar-benar ingin hidup seperti ini. Benar-benar mati. Kamu juga tahu akhir tragis Ibu Juliet kan? Apakah kamu ingin aku mengikuti jejaknya? Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku tidak akan memujukmu. Bagaimanapun aku masih berharap kamu bisa bahagia. Aku tahu kamu paling. Aku tidak mencintaimu. Aku mencintai Ruda. Aku tahu kamu mencintai anak itu. Tapi kamu juga mencintaiku. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Kamu harus memaksaku untuk mengayuh 2 perahu dengan 1 kaki ya. Aku baru saja kalah dalam kasus. Sangat menyedihkan. Tidak bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Selain itu mereka hanya ingin kamu mengakui cintamu padaku. Tidak seperti anak itu Ruda. Jika kamu tidak ada kerjaan datang saja ke kami. Bosan bersama Sensia Pari. Oke. Aku tergila-gila padamu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengayuh 2 perahu dengan 1 kaki. Aku mencintai keduanya, oke? Iya ya. Seorang wanita malang yang kalah dalam kasus. Kamu harus mencari tempat untuk menyembuhkan lukamu. Itu janji. Aku akan pergi keluar dan bersenang-senang malam ini. Babi. Apa yang kamu lakukan di kantorku siang-siang? Seberapa buruknya jika seseorang tahu kamu punya kunciku? Ada APA? Tidak baik dilihat orang lain siang-siang. Apakah baik dilihat orang lain tengah malam? Kamu semakin sulit dikendalikan sekarang. Benar kan? Menurutmu? Aku benar-benar ingin mencobamu. Jangan kamu sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin masuk ke kantormu dan menelepon. Kamu terlalu banyak berpikir.
Hei Julie Hong baru saja pergi makan. Aku bilang kenapa aku tidak bisa menemukanmu di kantin tadi. Apakah ada yang salah denganku? Kamu baik-baik saja malam ini. Kalau boleh aku traktir makan malam. Lalu kita pergi belanja dan nonton film. Kenapa tiba-tiba kepikiran nyari aku? Hei, aku nggak mau sendirian. Lagi pula kamu kan nggak punya pacar. Jadi mari kita berpasangan. Setuju? Aku akan datang ke kamu setelah pulang kerja sore ini. Tolong beritahu ke Yimiao. Bilang aja kamu mau balik ke asrama nanti. Tapi jangan bilang kamu pergi sama aku. Ribuan Oke. Xiao sebenarnya tahu. Kamu bayar karena butuh bantuan aku. Kasih tempat buat ke Yimiao dan Luda. Dengan kecerdasanmu seharusnya kamu sudah tahu. Aku pernah bilang jangan kasih tahu ke Yimiao. Kamu seharusnya sudah menebaknya. Aku pintar. Sedikit. Kenapa aku merasa ironis saat kamu bilang itu? Pasti banget kamu meninggalkan banyak ke Yimiao. Itu benar. Sebenarnya saat kamu bilang ke aku sudah menebak. Jadi, aku bilang ke Yimiao siang tadi kalau ada acara di departemenku. Hei gimana? Biar aku bantu kamu dengan ini. Bagaimana bisa nggak dihitung? Bilang aja gimana kamu mau aku balas budi. Sebenarnya ini bukan balas budi. Aku cuma mau nanya kamu sesuatu dengan serius. Nggak masalah aku pasti. Tahu semuanya. Nggak ada habisnya. Aku paham. Kamu dan Ke Yimiao adalah sahabat yang sangat baik. Jadi aku mau minta kamu keluar dari hubungan ini. Bandingkan sebagai penonton yang netral. Aku dan Ke Yimiao. Bandingkan kamu dengan Ke Yimiao. Gimana perbandingannya? Siapa yang lebih baik atau buruk dengannya? Di mana yang baik dan di mana yang buruk? Oh, kamu harus jujur. Jangan pedulikan perasaanku, oke? Jadi biar aku paham dulu, oke? Mari kita mulai dengan sesuatu yang klise. Dari luar ke dalam. Bagaimana dengan penampilan? Kalian berdua cantik. Dia bersih. Kamu milik King Xiu. Dari segi bentuk tubuh dia seperti bandara. Kamu lebih berisi di belakang. Dari segi kecerdasan kamu jauh meninggalkannya. Bagaimana dengan karakter? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Ini yang aku pikirkan. Perbedaan terbesar antara kalian berdua. Apa bedanya? Kamiao baik hati kepada orang lain. Lembut dan perhatian. Toleran dan optimis. Juga berpikiran terbuka bagaimana denganmu. Aku tidak tahu. Kamu bisa memberitahuku secara spesifik. Jujur saja, aku juga tidak yakin seperti apa kepribadianmu. Maksudmu apa? Kamu adalah seseorang yang mudah berubah. Mereka seperti kadal. Bisa berubah sesuai lingkungan dan kondisi. Dan tidak ada tekanan batin. Apa kamu memanggilku munafik? Itu bukan kemunafikan. Seharusnya itu insting bertahan hidup. Mungkin setelah semua hidup di keluargaku. Sungguh tidak mudah. Tapi tersenyum. Apa aku membencinya? Julie Hong, biar aku memberitahumu sesuatu yang tidak berhubungan. Apa kamu jatuh cinta pada Zhang Chuang? Aku tidak seperti beberapa orang. Aku punya tujuan hidup yang jelas. Terima kasih untuk pengingatnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Ke Yimiao dan Ruda. Terima kasih untuk makan malam dan kopinya. Kenapa kita tidak pulang dulu? Apa kamu pikir, Ruda dan aku harus punya rumah sendiri? Itu bukan masalah sama sekali. Ini adalah ketidakberdayaan realitas. Sekarang ada masalah yang perlu kamu perhatikan. Apa masalahnya? Jauhkan diri dari Juliet. Kenapa Yupes? Jangan khawatir, dengarkan saja aku. Li Hong, maaf. Membuatmu menunggu setengah hari. Apa yang mendesak? Terburu-buru. Tidak mendesak. Kamu duduk dulu. Ke Yimiao. Aku ingin meminta bantuanmu. Selama aku bisa membantu. Kamu pasti bisa membantu. Kamu sibuk apa? Begitu misterius. Lihat, kamu dan Ruda sudah menikah. Dan kamu sangat mencintainya. Kamu seharusnya tidak punya pikiran lain. Benar. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Selama aku bisa membantu, aku pasti akan membantu. Kamu tahu aku sangat menyukai Zhang Chuang. Tapi Zhang Chuang sepertinya tidak terlalu tertarik padaku. Yah, aku ingin kamu membantuku dengan beberapa ide. Ya? Apa? Kamu baru saja berjanji padaku bahwa kamu akan membantuku. Tidak akan lama kemudian kamu berubah pikiran, kan? Ini benar-benar bukan kamu. Aku masih tidak tega melepaskan Zhang Chuang. Aku tidak ingin Zhang Chuang bersamaku. Tidak, itu benar-benar tidak. Tapi ya,
Aku pikir hubungan adalah masalah kesenangan bersama. Bukan berarti aku bisa membantumu jika aku bisa membantumu. Dan aku juga belum tentu punya kemampuan itu. Kamu pasti punya kemampuan. Yah, kurasa kamu sebaiknya membiarkanku sendiri tentang ini. Kenapa kamu tidak mencari orang lain? Jika kamu tidak ingin membantuku, maka aku akan pergi menemui Ruda. Lagi pula dia masih berhutang budi padaku. Dan dia pasti sangat senang untuk menghilangkan saingan cinta. Juliet pertama. Sang Chuang bukan saingan cinta Ruda sama sekali. Maka kamu bisa pergi menemuinya. Ketiga. Aku pikir aku salah. Itu saja yang ingin kukatakan. Maaf. Aku sedang putus asa. Maaf. Maksudku aku tahu apa yang kamu coba katakan, aku mengerti. Jadi begitulah Hem. Aku menceritakan isi interaksiku dengan Zhang Chuang kepadamu. Putuskan sendiri. Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Apakah itu benar-benar semuanya? Ya, aku belum mengenalnya lama juga. Kurasa akan selesai dalam 10 menit. Lalu kamu janji padaku, ceritakan semua detail hubunganmu. Tidak ada yang disembunyikan. Maksudku, aku percaya padamu sebagai orang. Aku percaya apa yang kamu katakan. Untuk hal-hal lain, aku akan menyelesaikannya sendiri. Zhang Chuang pergi ke gym untuk lari setiap Sabtu sore. Hai. Wah, kebetulan sekali. Kamu juga latihan di sini? Ya, kartu yang baru saja aku daftarkan hari ini. Pantas saja, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ya, hai. Karena kita begitu berjodoh, setelah itu apa yang tidak aku ketahui tentang kebugaran? Maukah kamu mengajariku lebih banyak? Tidak masalah. Hei, kamu tidak bisa lari seperti ini? Perlu mempercepat? Dengarkan aku. Kalau tidak akan berhasil? Ah, aku juga berpikir begitu, haha. Hei, oke. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa lari di tempat tidur. Berapa lama kamu lari hari ini? Tidak akan berhasil. Aku kelelahan. Lari sebentar tidak ada efeknya. Harus lari sedikit lebih lama. Benarkah? Tentu saja. Maka kamu bisa memberitahuku lebih banyak di masa depan. Ajarilah aku lebih banyak. Tidak, kamu harus lari selama 20 menit sebelum bisa. Kalau tidak akan berhasil. Oke, aku mengerti. Oke, aku akan latihan peralatan dulu. Santai saja. Hei kamu. Ajak aku ikut.
Uhuh. Hanya biceps. Tidak cocok untuk perempuan. Tidak apa-apa latihan dan bermain. Hei, Bukankah kamu berjanji akan mengajariku? Kapan kamu akan mengajariku dengan baik? aku mungkin tidak punya waktu hari ini, lain kali saja. Jadi kamu mau kemana setelah makan malam nanti? Nonton pertandingan. Aku juga suka menonton sepak bola. Sepak bola atau basket? Sepak bola. Kebetulan aku juga suka. Kamu juga suka menontonnya? Oke. Tapi nggak banyak cewek yang suka nonton bola. Aku kenal cowok namanya Ronaldo. Katanya dia alien? Beneran? Wah. Malam ini final Piala Dunia. Kalau Brazil lawan Prancis pasti ada dia. Wah, sebagai fans sejati kayak aku. Kamu nggak boleh ketinggalan final besar ini. Itu dosa. Beneran? Tergantung. Mau nonton di mana malam ini? Nonton di rumah. Di rumah Kenapa nggak nonton bareng malam ini? Oke. Jam berapa ya? Jam 3 kenapa nggak datang lebih awal malam ini? Oke, Sampai ketemu. sampai ketemu. Wah sayang, bisa nggak ya malam ini cetak gol? Tapi semuanya tergantung baju ini. Hei senyum. Senyum, lihat penampilanku gimana. Wah, dia cantik dan imut banget. Seksi tapi subtle. Itu standar estetika cowok. Kamu pakai ini buat makin orang ya? Ayo nonton bola. Ayo nonton bola. Wah, aku harus bersih-bersih. Oh, mungkin malam ini nggak pulang tidur. Istirahat duluannya sendiri. Semoga beruntung. Wajib dong, haha. Hei. Wah, kebetulan kamu juga di sini? Iya hei. Pak Zhang sibuk banget, masih sempat baca buku. Pemuda yang benar-benar progresif. Ayo jangan ngetawain aku. Aku cuma pinjam novel. Buat ngabisin waktu aja. Kafka on the Shore. Wah, kebetulan banget. Aku lagi mau selesai baca Norwegian Wood ini. Bukumu lagi apa? Kamu juga suka baca Haruki Murakami? Ya, saya pikir. Menarik sekali Om Jepang ini menulis cerita. Saya pikir ciri kreatifnya. Sangat imajinatif. Dan kekuatan penyampaiannya. Ya, sayang sekali. Oh, perawat kecil saya menghabiskan uang untuk buku sepanjang hari. Sangat boros. Jadi saya sering datang ke sini untuk menggosok buku saya. Yah, akan lebih baik jika seseorang bisa meminjamkannya kepada saya. Kami punya banyak buku seperti dia di keluarga kami. Datanglah ke rumah kami ketika Anda punya waktu. Sungguh? Sangka? Apakah itu terlalu banyak? Oh tidak, silakan pergi. Ini dia. Hutan Norwegia. Terima kasih, Hei. Dan saya tertarik. Mengapa Anda begitu tergila-gila pada Haruki Murakami? Karena dia menulis dengan baik. Dalam hubungan cinta, selalu ada seseorang yang tahu. Teruskan. Orang lain ragu-ragu dan ragu-ragu. Itu masuk akal. Oke. Tapi apa yang saya pikirkan? Anda sepertinya menyinggung sesuatu. Apakah Anda punya anggur merah? Tentu saja ada, tunggu sebentar. Hei. Anda juga suka lagu ini? Oke. Ugh.
sendirian di sebuah ruangan. Seharusnya minum anggur merah dan bercanda. Mereka sebenarnya membaca novel. Zhang Shuo, saya benar-benar tidak di sini untuk membahas sastra. Saya di sini untuk alasan lain. Apa yang Anda tertawakan? Tidak. Saya tidak ingin, saya akan kembali dulu. Oke, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Oke. UPS Kafka by the Sea ini. Saya pikir itu juga layak dilihat. Anda harus melihatnya dengan baik nanti. Oke. Zhang Chuang. Aku suka kamu. Jangan bercanda. Dan kamu tahu apa? Aku memikirkanmu setiap hari. Aku tidak pernah menyukaimu sebanyak ini. Menyukai orang lain. Aku bisa membantumu melupakan. Bisakah kamu menerimaku? Zhang Chuang, kamu tidak menerimaku, Zhang Chuang? Kita adalah teman baik. Aku sangat menyukaimu. Hei. Kenapa aku tidak mengantarmu ke rumah sakit? Aku tidak ingin kamu mengasihaniku. Sudah selesai. Oh, terima kasih. Oke, seharusnya baik-baik saja. Tidak sakit lagi. Kenapa masih sakit? Semua sudah bergerak. Aku merasa kasihan. Aduh, kapan kamu menjadi gadis Kyonyao? Aku tidak pernah berpikir mencintai seseorang akan begitu sulit. Yah, ternyata. Mereka yang jatuh cinta pasti mati. Kamu bilang aku berusaha keras untuk mendekatinya. Aku telah menggunakan semua trik yang bisa aku gunakan. Kenapa dia bahkan tidak melihatku? Apa yang itu katakan padamu? Apakah kamu tahu kenapa dia begitu jatuh cinta pada Kei Miao? Sebenarnya aku pernah menanyakan pertanyaan ini pada Kei Miao sebelumnya. Dia bilang dalam hubungan mereka tidak ada yang spesial. Mungkinkah kamu tahu sesuatu? Orang ini memiliki aura. Menggambarkan bibit, memiliki bau yang disukai tempat tidur. Itu bau yang tidak kamu miliki. Ini cocok. Lebih penting daripada kesamaan minat. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan Zhang Chuang, kamu bisa belajar lebih banyak tentang beberapa sifat Kei Miao. Beberapa daya tarik potensial. Hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Oke. Halo? Paman Yi Miao. Yaitu ayahmu. Oh ya. Halo. Ayah sudah makan? Oh, aku baru saja mau pergi ke kantin. Kamu sudah makan belum? Aku baru saja makan. Kenapa aku makan di kantin setiap hari? Tidak, aku juga kadang makan di luar. Dan makanan di kantin kita sangat enak. Kita punya kantin yang sama di seluruh dunia. Seberapa lebih baik? Ayah, ada apa denganmu? Ibumu menyuruhku untuk bertanya padamu. Kenapa kamu belum menelepon rumah selama 2 minggu? Apa kamu bertengkar dengan Ruda? Ayahmu berbohong tentangmu. Jelas dia merindukan putrinya. Di bawah benderaku. Ibu, aku tahu itu trik ayah. Itulah sebabnya aku tidak mempercayainya. Aku tidak akan tertipu. Meong. Kamu tidak bertengkar dengan Ruda kan? Tidak, kami baik-baik saja. Jangan khawatir tentang itu. Hei, ayahmu bilang. Apa yang susah? Jangan sampai gigimu copot dan kamu menelannya. Ya pasti. Beritahu kami, apakah kamu mendengarku? Ya, oke. Aku mendengarnya. Apakah kamu mendengarnya? Wah, itu. Aku harus pergi ke kantin itu. Kalau tidak, aku tidak bisa makan untuk sementara waktu. Hei, cepat pergi. Hei. Miao. Beli lebih banyak makanan enak. Jangan sampai dirugikan. Ya, oke. Pergi dah. Kamu sudah berperang dingin karena ini? Sulit untuk memecahkan pekerjaan rumah ini. Bagaimana dengan ini? Aku ingin adio. Kamu salah. Kenapa kamu bilang aku salah? Apakah orang ini ingin kulit pohon wajah? Xiao Ke tidak merasa menyesal atas tabungan orang tuanya. Tapi untuk menyelamatkan muka menantumu. Bukankah aku juga ingin menyelamatkan muka? Aku hanya bisa memilih satu antara muka atau rumah. Tentu saja aku memilih rumah. Paling-paling aku tidak bisa angkat kepala. Tapi tanpa rumah aku tidak punya rumah. Untuk siapa aku berjuang? Aku punya asrama. Aku tidak akan berakhir di jalanan.
Aku mempertaruhkan mukaku. Pada akhirnya ini untuk keluarga ini. Meminjam uang untuk membeli rumah. Tapi kamu salah meminjam dari orang yang salah. Dan kamu tahu apa? Selain meminjam uang dari mertuamu, aku tidak bisa menemukan orang lain untuk meminjam uang. Aku bukan Lei Feng. Bukankah itu hanya omong kosong? Aku tidak bisa melakukan itu. Ada. Bagaimana jika kamu benar-benar merasa syaratnya terlalu berat? Bisakah aku minggir? Bagaimana caranya? Mama, jika kamu benar-benar tidak bisa memberikan petunjuk secara eksplisit, maka kita bisa datang secara diam-diam. Oke, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi keamanan informanmu. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Artinya, transaksi di atas tanah yang semula diubah menjadi transaksi bawah tanah. Yah langit tahu bumi tahu kamu tahu aku tahu. Xiao Ke tidak akan pernah tahu. Mulutku lebih kuat dari brankas. Bagaimana hasilnya? Bukankah kamu bilang sebelumnya, apakah menemukan seseorang dihitung sebagai kesepakatan yang berhasil? Sekarang kamu hanya perlu setuju. Aku akan memberimu uang segera. Berikan segera. Hei, bagaimana kabarnya? Aku cukup percaya padamu. Hei, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Tidak ada yang lain. Miao bilang supaya punya rumah. Dia putuskan minta uang ke orang tuanya. Oh, Terima kasih. Hampir aja bikin aku jadi pengkhianat haha. Halo, oh halo. ayah Miao. Kenapa kamu nelpon lagi? Kan kamu udah pergi makan malam. Oh ayah, aku kasih tahu kabar baiknya. Itu Ruda sama unitnya udah pisah. Kita sebentar lagi punya rumah buat tinggal. Hei, oke. Nanti kita bisa tinggal di rumah anak kita beberapa hari. Oke, walaupun itu kamar bantuan. Tapi karena rumahnya lagi direformasi sekarang, jadi kamu masih harus bayar $50,000. Ya semuanya 30.000. Kalau ikut aturan lama, harusnya rumah ini dibayar sama keluarga pria. Ayah baru mulai. Waktu Ruda sama keluarganya bilang $20,000, aku setuju banget. Tapi kemudian dipikir-pikir, keluarga mereka di desa kondisinya nggak bagus. Jadi bisa keluar $20,000 itu udah hebat banget. Terus rumah ini gimana? Dibagi sama unitnya Ruda. Jadi aku rasa aku juga untung. Selain itu, kalau harus nunggu unit kita bagi, entah kapan tunggu sampai tahun monyet sama bulan kuda. Hei, aku kasih tahu. Kita 30.000. Ah kamu. Jangan bikin Miao malu untuk 10.000 yuan. Kan kita punya gaji. Aku nggak nyesel sama 10.000 yuan. Aku cuma nggak seimbang. Kita nikahin anak perempuan. Dia nggak pasang petasan. Ya nggak ada mahar. Ambil uang lebih sedikit. Hei, ayah. $20,000 yang dikumpulin sekarang. Ruda sendiri punya lebih dari 5.000, 10.000. Aku bahkan tidak dapat 5.000. Lalu pria harus membayar lebih dari wanita meong-meong. Ayahmu tidak merasa buruk tentang $10.000 itu. Dia hanya bermain dengan aturan lama. Zaman apa sekarang? Bagaimana dengan pria dan wanita? Aku sudah membicarakannya dengan ayahmu. Kita 30.000. Di masa depan apakah kamu ada? Palang pinggang masih lurus. Hei ya. Lalu kamu dan Ruda akan kembali suatu hari nanti untuk mengambilnya. Ibumu dan aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Oke, terima kasih ayah, terima kasih ibu. Uang itu, Ruda meminjamnya darimu. Dia pasti akan mengembalikannya padamu. Hehe. Katakan pada Ruda. Bersikap baiklah pada putriku apapun yang kamu katakan. Oke, terima kasih ayah, terima kasih ibu. Miao. Ruda hahaha. Kamu pikir aku tidak punya? Aku sangat merindukanmu. Hei, apa yang terjadi? Bagaimana? Bagaimana dengan pembayarannya ketika aku meneleponmu? Bukankah kamu bilang padaku untuk tidak khawatir dan menunggu kabar baikmu? Ada apa kamu terlihat sangat buruk? Uangnya tidak dicurikan. Tidak dicuri. Itu hanya bunga. Dihabiskan. Aduh, oke. Berhenti membuat masalah. $30.000. Bagaimana bisa kamu menghabiskannya? Aku juga baru kembali dari kampung pagi ini. Rumahnya roboh. Ayah patah kakinya saat mencoba memperbaiki rumah. Memperbaiki rumah harganya hampir sama dengan berobat ke 20.000. Aku meninggalkan 20.000 di rumah.
Jadi tidak hanya kamu tidak meminjam uang, aku juga memberikan uang itu ke keluargamu. Kita sekarang kekurangan 40.000 dolar. Bukan kamu yang bilang ini tentang membeli rumah. Lupakan saja kalau keluargamu tidak memberikan uang. Kamu juga memberikan semua uang ke keluargamu. Benar-benar tidak punya. Tapi semuanya benar. Keluarga tidak ingin memberitahuku. Hei Miao Miao. Hei bibit-bibit hei. Miao Miao, mari kita cari cara, oke? Bagaimana aku bisa mencari cara? Siapa yang akan meminjamkan uang sebanyak itu? Atau cara lama. Beberapa lagi. Semua teman yang kita kenal baru lulus, tidak punya uang sama sekali. Bahkan jika satu orang mati dan memberi kita 5.000 yuan, aku juga perlu mencari 8 orang untuk meminjamnya. Dan aku mencarinya sendiri. Sangat memalukan. Bahkan jika kamu bisa mengumpulkan uangnya, kita akan membayar 40.000 dolar. Kapan kita pergi? Menurutmu ini jalan buntu? Kondisi di kampungmu tidak baik. Butuh uang. Aku bisa mengerti ini. Mari kita pinjam dari saudara. Kamu pasti bisa mengumpulkannya. Tapi mengapa kamu meminta kita untuk meminjam uang? Ini uang yang kita gunakan untuk membeli rumah. Setelah desa ini tidak ada toko seperti itu. Mengapa kamu tidak bisa memprioritaskan? Aku mengerti. Itu 1000 hal. Kamu menyalahkanku karena meninggalkan uang di rumah. Miao Miao, mengapa kamu tidak memikirkan aku? Orang tuaku membiayai kuliahku selama bertahun-tahun. Aku akhirnya lulus kuliah dan bisa menghasilkan uang. Sekarang ada masalah di rumah, anakku tidak mengeluarkan uang. Malah membiarkan ayahku meminjam uang dari tetangga dan teman. Tidak memalukan. Anak ini anak putih. Lagi pula, aku sekarang memegang mentalitas ingin rumah tanpa muka. Pergi ke rumahmu untuk mengambil uang. Aku cukup tertekan. Apakah aku akan memberikan uang ini kepada keluargaku lagi? Orang-orang tidak menahan diri dalam hal ini. Aku tidak marah jika aku memberimu makan dan tidak menyebut rumahku. Apakah kamu pikir uang keluarga kita begitu mudah untuk ditabung? Orang tuaku bekerja sangat keras untuk mengirimku ke perguruan tinggi. Sekarang aku harus meminjam uang dari mereka. Apakah kamu pikir aku akan merasa lebih baik? Oke. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Aku pikir kamu akan mengerti kesulitanku. Bekerja sama denganku untuk menyelesaikannya. Jika begitu, aku tidak ingin rumah ini lagi. Aku akan membayar kembali uang yang aku hutang kepada keluargamu cepat atau lambat. Apa yang kamu katakan itu akan dikembalikan cepat atau lambat? Kamu mengatakannya dengan sangat ringan. Kita sudah menikah sekarang. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Kamu bukan satu-satunya yang membayar uang itu. Dan bagaimana orang tuaku memperlakukanmu? Apakah kamu tidak tahu? Sungguh sangat tidak tahu malu kamu berbicara seperti itu. Tidak tahu malu padaku. Aku masih seorang bajingan. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Tidak ada uang di rumah. Kamu masih berani mengambil uang dari rumah mertuamu. Lihat wajah orang. Aku sangat tidak tahu malu. Sekarang, Oh Lili ada di sini. Ibu baptis. Masuk. Datang ke apel. Apel apa yang kamu beli? Aku tidak membelinya. Itu dibagi oleh unit. 2 kotak per orang. Bagaimana aku bisa menghabiskannya sendiri? Aku membawanya untukmu dan pamanmu. Kamu harus makan lebih banyak sayuran dan buah-buahan di usiamu. ITU baik untuk cardiovascular dan cerebrovascular. Oh anakku, aku memikirkan ibu baptisku ketika aku mengirim segalanya. Duduklah. Oke. Kimiao telah belajar untuk kembali. Mereka sebenarnya adalah pasangan. Pengantin kecil yang bertunangan. Seharusnya penuh kasih untuk bertemu. Tapi UPS. Aku dengar Kimiao pinjam 30.000 yuan. Tapi ada masalah di keluarga Ruda. Ambil 20.000. Jadi begini, rumah mereka kurang 40.000. Kimiao sangat marah setelah tahu. Dan mereka bertengkar. Aduh. Sekarang pikirkan itu. Kasihan pasangan itu. Aku dengar kurang 40.000. Ini 40.000. Ambil saja. Zhang Chewang. Aku tidak bisa ambil uang ini. Bawa pergi. Hoda bilang. Paling buruk kita tidak beli rumah ini. Terima kasih banyak. Aku pergi dulu.
Ini dia. Dia datang ke kamu untuk apa? Karena Zhang Chuang tahu dari Jui Hong, kami kurang uang untuk beli rumah. Dia datang untuk pinjamkan uang. Jadi apa yang akan kamu lakukan dengan $40.000 itu? Aku harus bayar minggu depan. Bagaimana mengatasinya? Lihat haknya semua diberikan ke kamu. Apa yang kamu katakan benar? Tentu saja ya. Kembalikan ke aku Ruda meskipun aku tidak mau rumah. Aku juga tidak mau pinjam uang darinya. Ini dia, kamu bisa atasi sendiri. Ini dia. Ayo kita keluar. Laporkan ke kamu. Ya $40.000 aku atasi dengan baik. Bagaimana mengatasinya? Aku tidak pergi bertengkar dengan Zhang Chuang. Aku minta Juli Hong bantu kembalikan ke Zhang Chuang. Dan terima kasih atas semangatnya. Aku harap dia tidak terlalu bersemangat lagi. Tentu saja aku juga terima kasih ke Zhang Chuang. Dan aku harap dia akan tidak ganggu kamu lagi. Sepertinya kamu sudah ada kemajuan. Kamu maafkan aku. Bagaimana aku tidak maafkan kamu? Siapa yang membuatku sangat mencintaimu? Sebenarnya bisa dimengerti. Kamu bilang ada hal seperti itu di keluargamu. Bagaimana kalau kamu tidak melakukan sesuatu? Itu juga tidak berhasil, cuma gak jalan aja. Aku tidak mencoba sekuat tenaga, aku tidak bisa melaluinya di hatiku. Sayang, sebenarnya aku ada sesuatu yang disembunyikan darimu. Jadi ada apa? Itu bukan 20.000 tapi 30.000. Ah, lupakan saja, lupakan. Karena kamu mengaku, maka aku akan memaafkan. Benarkah? Hei, sekarang ini berputar-putar dan kembali. Masih kurang $50.000. Bos, boleh aku menelepon? Lakukan. Siapa itu Ruda? Hei, bagaimana kamu tahu tentang Ruda? Apakah tangan halusku dari pria kasar Ruda? Ya ampun, kamu kembali. Haha. Kenapa kamu mau makan di luar hari ini? Hei, ada kabar baik apa? Dang Hum. Hahaha. Tergantung bagaimana kamu mendefinisikan kabar baik. Xiao, kenapa kamu tiba-tiba muncul dan membuatku kaget? Hei Luda. Orang bilang jangan berbuat jahat, jangan takut hantu mengetuk pintu. Lihat, aku sangat gugup dan takut. Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Jujur. Apakah kamu mengkhianatiku pada seseorang? Berani-beraninya aku mengkhianatimu? Lagian apakah aku orang seperti itu? Kim Yao bukan orang seperti itu. Aku 200% yakin tentang kamu. Susah untuk mengatakan UPS. Oke. Jangan ganggu suamiku begitu, kamu kembali. Hei, seharusnya terlalu kecil untuk bermain gengsi. Karena dia penyelamat keluarga kita sekarang. Penyelamat. Ya, aku ingin menelepon orang tuaku. Bicara tentang meminjam uang. Hei, Xiao sudah kembali. Dan setelah aku memberitahunya tentang itu, Xiao langsung setuju untuk membantu kita membeli rumah. Meminjamkan kita uang. Ya, dan tidak ada bunga. Dan tidak ada tanggal pengembalian. Kapan kalian berdua akan membayar saya kembali? Hei. Haha, kenapa? Xiao miau benar. Kamu benar-benar penyelamat kami. Hei itu, penyelamat lapar. Mau makan sesuatu? Kamu bisa pesan apa saja yang saya yang traktir hari ini. Ngomong-ngomong, saya tidak bilang dari awal. Setelah kamu kembali dari perjalananmu, kamu terlihat lebih cantik dan seksi. Hei, stop. Jijik, saya merinding di mana-mana, kamu tahu. Ah, ayolah, kembali. Hanya tidak mencium pantatnya. Sekarang saya tahu bagaimana memujinya. Masalahnya adalah di awal. Kamu tidak memberikan saya informasi penting seperti itu. Hahaha, hei. Kamu kecil. Kamu benar-benar punya uang sebanyak itu. Apakah Miao menjelaskannya dengan jelas padamu? Ini jatuh tempo minggu depan. Tidak boleh terlambat 1 hari pun. Besok, paling lambat lusa. Banyak yang diserahkan pada kalian berdua. Oh, tapi kecil. Ya, saya selalu punya pertanyaan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Ah, jangan tanya ini. Kamu ambil saja uangnya dan ambil rumahnya. Kamu dengar saya? Ya, tapi saya punya satu syarat. Kamu juga punya syarat. Kamu dapat rumahnya. Setelah renovasi sebelum pindah, saya harus menginap semalam pertama. Itu namanya konservasi. Kamu tahu apa?
HMPH. Ruda, apa maksudmu ketika kamu bilang kamu juga punya syarat? Apa ada yang memberikan syarat untukmu? Apa aku baru saja mengatakan itu? Tentu saja aku mendengarnya dengan jelas. Kamu juga mengatakannya. Atau mungkin aku hanya mengatakannya secara santai. Jangan terlalu banyak berpikir. Apa itu sapi tua? Ayo, mari kita lihat apakah ada yang ingin kamu makan. Ya, lihat apa yang ingin kamu makan, haha. Uang untukmu senyum. Dari mana kamu mendapatkan uang ini? UPS Ruda, kamu bertindak cepat. Tidak aman orang ini datang dan pergi. Senyum di mana cincinmu? Kemana perginya cincin itu? Aduh, ini semua ribut. Aku akan bercerai. Cincin apa yang harus dipakai? Sudah diambil. Bukankah kamu masih memakainya tadi malam? Apa itu bayi yang diwariskan oleh keluarga sapi tua? Hei, itu saja. Bukankah kamu bilang ingin mengembalikannya ke Launiu? Dia ingin membayarnya kembali. Aku masih memilikinya kemarin. Mengapa hilang hari ini? Kemana ini pergi? Siapa yang mengambilnya untukmu? Hei, mengapa kamu bertanya banyak? Kamu yang merawat istrimu. Apa kamu masih ingin membeli rumah? Senyum dan aku akan memberitahumu. Hari ini kamu tidak akan memberitahuku dari mana uang itu berasal. Aku tidak akan pernah menginginkannya. Senyum, ini bukan untuk kita, ini untuk meminjam. Kamu tidak bisa meminjamnya. Tapi rumah. Jangan terus membicarakan rumah. Kami ingin membeli rumah lagi. Itu tidak bisa membuat Xiao Xiao melakukan kesalahan, kan? Dan lihat, dia tidak punya uang. Baru saja selesai bepergian lagi. Kami adalah temannya. Dia melakukan ini untuk kami. Apa yang dilakukan Xiao Xiao? Apa yang bisa Xiao Xiao lakukan salah? Kamu sangat curiga terhadap temanmu. Apakah ini ketidakpercayaan terhadap teman? Jangan bilang ini padaku. Kamu hanya menginginkan rumahmu. Apakah ini rumahku? Kamu pikirkan sendiri. Ini rumah kita. Kalau begitu, jika kamu punya kemampuan dan uang, kamu bisa membelinya Oh, sendiri. aku mengerti. Kamu hanya berpikir aku tidak mampu. Kondisi di rumah tidak baik, bukan? Apa yang kamu katakan? Berhenti berdebat, oke? Xiao Xiao, kamu tidak akan menginginkan uang ini. Benar bukan? Aku tahu itu. Setelah memberitahumu yang sebenarnya, kamu tidak akan pernah menginginkan. Aku terlalu mengenalmu. Xiao Xiao, kalau begitu kamu bilang begitu. Kita tidak bisa meminta uang ini. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan pada Launiu nanti. Oh, aku mengerti. Benarkah begitu? Aku sudah memberitahu Launiu satu persatu. Jika dia tidak keberatan. Apakah kamu masih keberatan? Apakah Launiu ada di kantor? Ada. Kalau begitu kamu bantu aku memanggilnya keluar. Aku akan berbicara baik-baik dengannya. Oke. Launiu. Pergi kemana? Kamu akan tahu saat pergi. Ah! Kamu mau pergi kemana dan melakukan apa? Pergi menemui orang yang paling ingin kamu temui. Apakah ada orang lain yang ingin kamu lihat selain dia? Hei, apa yang harus kita lakukan? Dengarkan saja aku, ayo. Imiao, kamu dan Ruda sebaiknya menghindar dulu. Aku akan berbicara dengan Launiu sendirian. Launiu. Aku melakukan kesalahan. Apa yang salah? Aku memberimu cincin itu. Terjual. Oh, kenapa? Ruda, bukankah mereka ingin membeli rumah? Aku ingin menyelamatkan mereka dengan cepat. Kamu. Aku mendengar seorang penjual barang antik berkata, cincin ini sangat berharga. Dia ingin aku datang kepadanya. Tapi cincin itu terlalu ketat. Butuh banyak usaha untuk melepasnya. Terjual lebih dari 40.000. Aku mengumpulkan 50.000 untuk mereka. Tapi mereka tidak mau menerima uang itu. Karena mereka tahu itu untuk cincin. Bilang dia lebih baik tidak punya rumah. Aku mengerti. Apa yang kamu sarankan kita lakukan? Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Kurasa hanya kamu yang bisa memberitahu mereka tentang uang itu. Biarkan mereka mengambilnya. Mereka akan mengambil.